Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafiqir rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama wa ahluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati kepala desa atau yang mewakili Pak Kiai Ahmad Maskuri, Pak Kiai Muhlisin Zain Al-Qudsi, Kiai Muhammad Ilyas, para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, wabil khusus ikhwan daripada Liwaul Mustafa yang berbahagia, Habib Hafiz beserta rombongan, Habib Syarif, Habib Umar, Habib Qadir Al-Qudsi, Pak Haji Adi, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Melalui kesempatan ini, pertama saya aturkan ucapan terima kasih kepada para ikhwan, di mana setelah sekian lama kita tidak ketemu, anggap malam ini kita bernostalgia. Lebih kurang kalau dihitung tahunnya, saya di Jambi dari tahun 2006 sampai 2011. Jadi kalau 2011 sampai sekarang itu lebih kurang 11 tahun ya, saya baru menginjakkan kaki lagi di tempat ini. Kemudian daripada itu kami mengucapkan mohon maaf karena tadi ini harusnya saya sudah siap habis maghrib, tapi baru berangkatnya pas isya. Di tengah jalan nyasar, kelewatan sana, balik lagi, lewat sana, balik lagi sini, balik sini, baru sampai sini. Jadi kalau terlambat karena nggak ada penunjuk jalan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, adanya pertemuan kita ini menjadi obat, menjadi obat. Kemudian daripada itu, bahwa kita hadir di tempat ini yaitu ad-dinun nasihah, nasihat agama. Lebih lanjut saya sampaikan sebelum kita mulai, kita sama-sama mengucapkan kalimatut tauhid bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. La
ilaha illallah ala nabi habibillah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah, saya izin berdiri. Kenapa kita buka majelis ini dengan kalimatut tauhid? Bahwasanya ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan, menciarkan Islam di kota Mekah, maka tidak sedikit mendapatkan hambatan daripada kafir Quraisy. Terakhir datang sosok dari kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini datang menemui pamannya Nabi Abu Talib dan berkata, wahai Abu Talib, bolehkah aku berbicara dengan keponakanmu Muhammad? Maka Nabi SAW pun dipanggil, duduk bersama. Setelah itu Al-As bin Wa'il berkata, wahai Muhammad, apapun yang ente inginkan akan kami penuhi. Ente kepingin kekayaan seluas gunung Uhud, akan kami persiapkan. Ente kepingin wanita cantik sejazirah Arab, akan kami siapkan. Ente pingin jadi raja, kami juga siap menjadi rakyatmu, asalkan engkau tidak mengajak daripada umat kami untuk mengikuti agamamu, serta melarang daripada umatku untuk menyembah daripada berhala Lata, Uzza dan Mina yang jumlahnya di sekitar daripada Mekah dan Sa'i dan Marwah yang jumlahnya hampir 380 patung. Setelah disampaikan sedemikian rupa, maka Kanjeng Nabi mengatakan, kalau itu yang ente minta, maka ana ingin sampaikan kepada ente semua, wahai orang-orang Quraisy, jika anda ingin berkuasa, jika anda ingin tersohor, jika anda yang tadinya tidak dikenal lalu dikenal oleh dunia, maka konsekuensinya adalah engkau harus mengikuti apa yang aku katakan, yaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah ini tentu kalimah yang menjadi dasar utama dari kita sebagai umat Islam dan merupakan misi daripada para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib diketahui, yaitu sebagaimana sabda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama yang diucapkan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi puncak daripada Islam itu adalah kalimah ini. Dan disebutkan oleh para ulama, azas agama Islam itu 3. Yang pertama mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga percaya kepada hari pembalasan. Sejalan dengan waktu dan kita walaupun masih sedikit dalam bulan Muharram, maka kita merefleksi setelah Nabi SAW berada di Mekah, kemudian terus datang yang namanya serangan-serangan dari bangsa Quraisy, sehingga Nabi SAW pun diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh beraktivitas lagi, sehingga Nabi SAW mengutus sahabatnya ada 70 orang ke negeri Habasyi untuk mendapatkan perlindungan. Tahun pertama 74 orang, kemudian masuk kepada tahun kedua 80 orang melakukan hijrah ke negeri Najasyi. Setelah itu atas perintah Allah
Nabi disuruh melakukan hijrah, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad bal huwa qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Nabi SAW disuruh hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, yang kemudian setelah itu Nabi selama 13 tahun berada di Madinah dengan melakukan peperangan lebih kurang 38 kali peperangan. Kemudian Nabi kembali menguasai daripada Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah. Maka pada saat itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengumandangkan daripada syiar Islam di muka bumi ini, yang kemudian orang-orang yang tadi dah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat Al-Qur'an, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dari 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, ada hal yang menarik. Apa yang menarik? Bahwa hijrahnya Kanjeng Nabi SAW itu adalah untuk membentuk sebuah peradaban, untuk membentuk sebuah sistem ketatanegaraan. Kedudukan Nabi SAW sebagai seorang Nabi, juga sebagai seorang Rasul, dan sebagai kepala negara, bahasa kita sekarang presiden, kalau dulu kerajaan, raja. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Maka yang dilakukan oleh Nabi memakmurkan daripada umat Islam, memakmurkan daripada negeri Madinah, sehingga semuanya itu tercover di dalam apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Di antara pasal-pasal yang penting tersebut adalah bahwa apabila orang-orang kafir Quraisy menyerang daripada Madinah, maka suku-suku yang berada di Madinah, baik itu Muhajirin dan Ansar maupun orang Yahudi dan Nasrani, wajib untuk mempertahankannya dan melawan daripada perjuangan tersebut. Yang kedua, semua keputusan itu berada pada satu komando, yaitu baginda Nabi SAW. Yang ketiga, bahwasanya mereka non-muslim itu diwajibkan untuk membayar zakat kepada pemerintahan Islam. Singkat kata, bahwa Nabi SAW dalam waktu 23 tahun, kata para pakar di dunia, tidak ada di dunia ini yang melebihi Nabi Muhammad menyebarkan Islam dalam waktu 23 tahun, tapi berperangnya selama 38 kali yang bersama Nabi, belum lagi yang di luar Nabi. Jadi kalau hitungan-hitungan manusia ini tidak masuk akal. Kemudian daripada itu, setelah Nabi SAW menguasai Mekah, kemudian singkat kata Nabi SAW pun meninggal, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Hasan, dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Ini masih dalam bentuk kekhalifaan. Setelah itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka pemerintahan berubah. Setelah zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi kesultanan sedemikian rupa. Dalam kaitan semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ketahui di dalam sejarah selama 7 abad di daerah Arab dan di daerah Cordoba berdiri yang namanya kekuasaan Islam. Itu lebih kurang 7 abad. Setelah 7 abad kita masuk di dalam abad di Republik Indonesia ini, di mana sama-sama kita belajar. Indonesia ini dijajah lebih kurang selama 350 tahun. Setelah itu kita merdeka tahun 45, kita masuk era orde baru. Setelah orde baru kita masuk Orde lama dulu ya, sorry.
Orde lama, setelah itu masuk orde baru, dan sekarang kita berada pada orde reformasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa hal ini saya perlu sampaikan? Bahwa Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang, melainkan yang bersangkutan untuk merubahnya. Perubahan-perubahan dalam sistem ketenegaraan kita di Indonesia, kita kenal dengan yang namanya pemilu. Betul? Pemilu ini yang dipilih, walaupun bentuk sistem pemerintahan kita ada 3. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang berlaku, yang kita pilih eksekutif dan legislatif. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya tentang Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, apa sih tujuan yang harus dicapai oleh kita sebagai umat Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, annal arda yaghisuhal ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya diwariskan oleh Allah kepada kaum salihin. Siapa itu kaum salihin? Yaitu mereka yang pertama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, mereka yang banyak melakukan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, yaitu mereka yang senantiasa mengembangkan amanahnya untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa nih fungsi daripada kaum solihin? Allah Ta'ala jelaskan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Wakil Allah di muka bumi, wakil Nabi di muka bumi, menjadi ulama, al-ulama warasatul anbiya, dan wakil daripada para ulama di muka bumi yang tugasnya untuk memakmurkan daripada bumi ini dan menjalankan hukum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berpegang kepada hukumnya Allah, maka mereka tergolong kepada orang zalim, orang kafir, dan tergolong kepada orang munafik. Sebagai penegas daripada hal ini, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka bersyukur kepada Allah bahwa tugas kenabian itu dilimpahkan kepada kita umat Islam. Maka umat Islam wajib maju, umat Islam wajib mengelola daripada sumber kekayaan yang ada untuk kepentingan daripada umat, untuk kemaslahatan daripada umat, untuk berkepentingan terhadap kemaslahatan bangsa dan negara di Republik Indonesia ini. Betul apa betul? Maka saya mengingatkan kepada bapak-bapak, bukan kita berkampanye, tanya ada artinya saya berkampanye di sini. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa umat Islam, apalagi mohon maaf di sekeliling kita ini banyak pondok pesantren. Kita mendirikan pondok pesantren atau majelis-majelis tidak hanya sebatas untuk cerita ibadah dan muamalah, tapi kita harus memahami bahwasanya umat Islam harus maju dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, menguasai ekonomi, menguasai politik. Jadi umat Islam itu jangan tabu terhadap yang namanya politik, karena semua yang dilakukan Nabi juga itu melakukan politik. Ya, para ulama juga melakukan hal yang sama sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersyukur. Malam hari ini malam Jumat, di mana malam Jumat kita disuruh untuk banyak berselawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya dengan kita melakukan hal tersebut?
Di dalam Maulid Ad-Diya'ul Lami' tadi disebutkan billahi kariz zikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Demi Allah, kata Habib Umar yang mengarang ini, mengingat-ingat, menyebut-nyebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pengobat daripada hati yang kikir, hati yang gundah gulana. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang hadir di sini tidak cuma-cuma, bukan hanya kita berada di sini jadi penonton, tidak. Kita sama-sama melakukannya, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak lain. Yang pertama, berselawat kepada Kanjeng Nabi itu hukumnya wajib. Kedua, kita mengikuti para malaikat berselawat kepada Kanjeng Nabi, dan kita umat Islam disuruh untuk berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaitan ini disebutkan aulan nasbi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibaca tadi, semua yang kita lantunkan secara bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi obat bagi kita. Disebutkan oleh para ulama, selain yang saya sebutkan tadi, secara garis besar ada 42 keutamaan daripada orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi, dengan orang yang berselawat maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi maka dimudahkan rezekinya. Orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi maka diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada penyakit, dibukakan pintu hidayahnya, dan dijauhkan daripada segala musibah, segala fitnah yang akan muncul di dalam lingkungan kita. Dalam kesempatan ini izinkan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada panjenengan semua. Ada sebuah selawat yang berasal daripada kitab Al-Kawakibul Mudhi'ah, karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, jilid ana yang ke-10. Kalau ini kita baca, insya Allah kita dijauhkan daripada fitnah, kezaliman-kezaliman. Maklum saat ini kezaliman berada di mana-mana. Setuju? Kalau setuju, yang pakai rekaman boleh direkam, ya. Kalau bisa ditulis juga bisa ditulis. Selawatnya berbunyi begini: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa asghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna minhum salimin. Ulangi sama-sama ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna minhum salimin. Saya ulangi, ayo kita sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna minhum salimin, yang artinya ya Allah, dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad dan anak keturunan Nabi Muhammad, jauhkanlah kami dari kezaliman, dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kami, ya, dan orang yang berbuat zalim kembali kepada orang yang menzalimi tersebut. Ini boleh dibaca kapan saja, habis sholat boleh kita baca, sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu, habis antara kita azan dan iqamah boleh kita baca sebanyak-banyaknya, agar kita terjauh daripada musibah hal-hal yang dimaksud tadi. Kemudian daripada itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kehidupan ini kita tidak bisa terlepas daripada proses kehidupan. Apa proses kehidupannya? Dari alam arwah
kita masuk ke alam rahim ibu kita. Setelah itu kita masuk ke dalam alam dunia, yang sebentar lagi juga kita akan masuk ke alam barzakh. Setelah itu kita masuk kepada alam akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kaitan semacam ini? An-Nabi SAW menyebutkan dan mengingatkan kepada kita, annal isti'adad lil mauti ra'sil ilmi. Kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya persiapan terhadap kematian adalah pokok daripada segala ilmu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kaitan semacam ini, maka sebagai umat Islam kita harus memilih dalam kehidupan ini. Pilihannya ada dua. Kita mau masuk surga atau kita mau masuk ke neraka. Telah sama kita ketahui Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Telah kuperlihatkan kepada mereka barzakh dan hari kebangkitan. Alam barzakh ini adalah alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga disebutkan bahwa awalul al-qabru awalul manzili wa minal manzilitil akhirah. Awalul al-qabru awalul manzili mim manazilil akhirah. Bahwa kubur itu adalah tempat yang pertama dari tempat untuk menuju kepada akhirat. Bapak dan Ibu, bahwa ternyata kalau dilihat dalam sejarah, dalam cerita kehidupan dunia ini, kita dibandingkan dengan kehidupan dalam kubur lebih lama di dalam kubur. Betul? Kehidupan di dalam kubur akan lebih pendek dibandingkan kehidupan di dalam alam akhirat. Maka dalam akhirat ini orang hanya ada dua pilihan. Kalau manusia dibagi pada tiga bagian, ada yang mukmin, ada yang musyrikin, dan ada yang munafikin. Masing-masing kita itu akan memperoleh pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Sehingga daripada itu disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal, ada tiga yang menyertai dia. Yang pertama adalah harta dia. Yang kedua adalah keluarga dia. Yang ketiga adalah amal dia. Manakala seseorang diusung mayatnya masuk ke pemakaman, maka orang-orang makam berkata, wahai fulan, kau punya harta, sekarang jadi rebutan keluargamu. Kau punya istri, istri juga jadi rebutan daripada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Betul apa betul? Yang melekat sama kita apa? Dengan amalia kita. Maka sebagai rujukannya Allah Ta'ala sebutkan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan surganya Allah, falyamal amalan salihan, maka orang harus banyak melaksanakan amal ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Apa yang menjadi kaitan itu? Kata Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana nanti di yaumil qiyamah tidak akan berguna anak kita, harta kita, melainkan biqalbin salim, yaitu hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita bisa mendapatkan hal tersebut, jalannya bagaimana? Kita harus setiap saat untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri majelis taklim, kemudian melaksanakan ibadah munfarid ataupun ibadah secara berjamaah. Itu yang bisa menolong kita. Kenapa? Dengan hadis yang saya sebutkan tadi, annal isti'dad bimauti ra'sil ilmi. Maka apapun yang kita lakukan saat ini, semuanya kita menjadi camat. Bapak Ibu tahu camat? Calon mati. Calon mati.
Jadi kalau ibu-ibu nanti ketemu Pak Camat, apa kabar Pak Camat? Baik, dia bilang sama-sama Pak Camat, sama-sama calon mati. Setuju tidak ini? Jadi Bapak dan Ibu, ini harus senantiasa menjadi perhatian kita. Karena tidak ada jaminan yang muda umurnya bisa lebih panjang, ya, yang tua cepat meninggalnya, tidak. Sebaliknya, yang tua umurnya pendek, yang muda bisa umurnya panjang. Semuanya itu tergantung kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk hal itu semua tidak ada jalan lain bahwa manusia kita harus senantiasa untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu cerita di mana cerita ini adalah disampaikan seorang waliullah, seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi ini dia bermimpi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, ketahuilah bahwa setiap hari ada 70.000 umat Islam yang meninggal, tetapi yang tergolong husnul khatimah tidak lebih daripada 2 orang. Tidak lebih daripada dua orang. Maka Syekh Abdurrahman Ahdadi dengan sedihnya bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bagaimana caranya agar kami bisa meninggal dalam husnul khatimah? Maka diajarkanlah kepada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, di mana kita disuruh untuk senantiasa membaca ini. Yang pertama, dan bunyinya sebagai berikut: La ilaha illallah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman, dan seterusnya. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, saya sampaikan ini agar ini bisa menjadi amalan buat kita. Ayo kita ucapkan sama-sama, boleh direkam sedemikian rupa. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, La ilaha illallah al-aman al-aman, La ilaha illallah al-aman al-aman, min zawalil iman, min zawalil iman, wa min fitnati syaitan, wa min fitnati syaitan, kam laka alaina min ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim, ihsanukal qadim, ya Hannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Mannan, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghaffar, irhamna irhamna wa anta wa anta khairul warithin, khairul warisin, wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala wa ala alihi alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa sallim
ini dibaca. Ini riwayat diperoleh daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid, yang kemudian di Indonesia disampaikan, disebarluaskan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian disebarkan sedemikian rupa di berbagai tempat. Mudah-mudahan dengan hal semacam ini bisa menjadi penyebab kita kalau meninggal insyaallah dalam husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kehidupan adalah sesuatu yang sifatnya boleh dikatakan gampang, boleh dikatakan susah. Tapi dari semua kehidupan itu, apapun yang kita jalani, tidak lain dan tidak bukan, semuanya bersumber daripada pengetahuan, daripada ilmu, dan lawan daripada keilmuan itu adalah kejahilan. Orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mungkin dia bisa untuk mendapatkan suatu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, apapun dan kapanpun, dimanapun kita berada, tidak ada jalan lain bahwa kita untuk senantiasa disuruh untuk menggali daripada keilmuan. Dan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain apa? Yaitu masalah keilmuan. Kalau Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu innal insana lafi ahsani taqwim, sesungguhnya makhluk yang paling utama, yang paling mulia diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah manusia. Tapi apa yang membuat manusia itu hebat? Tidak lain dan tidak bukan, yang membedakannya adalah masalah ilmu. Maka telah sama kita ketahui bagaimana hebatnya datuk kita, bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, itu semua dimulai daripada ilmu. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Bahwasanya Allah Ta'ala nih berikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk mengetahui nama-nama sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ketika Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk menyebutkan, malaikat tidak bisa mengungkapkannya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Maka kata malaikat, ya Allah, kalau tidak kau ajarkan kepada kami, maka kami tidak bisa mempunyai pengetahuan apapun. Sehingga daripada itu, itulah yang menunjukkan kemuliaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi dalam kaitan semacam ini, sumber pegangan kita tidak lain dan tidak bukan adalah hadis Nabi yang menyebutkan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu adalah makmumnya. Maka tidak bisa kita melaksanakan amal ibadah kalau tidak didasarkan kepada keilmuan. Begitu juga kita tidak akan bisa punya ilmu tanpa kita lakukan amal ibadahnya, itu semuanya menjadi sia-sia. Dalam kaitan semacam ini, Bapak dan Ibu, kita galilah keilmuan ini. Disebutkan bahwa Allah Ta'ala menyuruh Nabi Sulaiman memilih antara ilmu, harta, dan kekayaan atau kekuasaan. Maka yang dipegang oleh dan dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman yaitu adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu itu dia bisa memiliki kekayaan, dia bisa menjadi raja, dia bisa berkuasa kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, baik itu bangsa jin, manusia maupun bangsa binatang. Maka dalam kaitan semacam ini, kita hadir di sini, kita sama-sama saling mengintrospeksi terhadap kekurangan-kekurangan kita dengan suatu harapan, semoga dengan majlis-majlis kita sini bertambah tumbuh. Kita punya pondok-pondok pesantren, ustadz-ustadz kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita semua
senantiasa berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ngomong lebih kurang hampir setengah jam, dan apabila di dalam kesempatan ini terdapat sesuatu dan hal yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu kemaafan. Dan sebagai informasi bahwa saat ini saya menetap di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya baru lebih kurang 1 tahun ini pensiun. Jadi aktivitas saya di sana adalah aktivitas majelis, kemudian aktivitas jadi tukang kebun. Ya, ikut bapak-bapak sini, ada yang punya kebun. Cuma saya baru tanam di sana kebun pinang, baru lebih kurang 10.000 pohon saja. Ya, mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari bapak-bapak di sini dan bisa kita kembangkan apa yang menjadi kepentingan kemajuan daripada umat Islam di daerah ini. Dan yakinlah dengan kita bersumber kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka kita akan senantiasa benar di dalam kehidupan kita. Terakhir sebagai penutup, berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jika kita menghadapi suatu kondisi yang hiruk pikuk, suatu yang tidak menentu, kita pegang kepada 3. Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslam. Berpegang teguh kepada Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, dan jalankan apa yang telah dibawa oleh aslafuna saleh kita. Insya Allah kita akan sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya kafi ya ghani ya mubin ya fatah ya razaq ya alim ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya alim bihalina ustaghfir halina wa nifakri bila su'alina fid din wad dunya wal akhirah ya karim. Allahumma ja'alna wa walidina wa zawjatina wa banatina wa auladina min ibadika salihin waj'alna wa iyyahum minal muqarrabin warzuqna wa iyyahum min ladunka ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wansurna ala aduika wa aduina wa tawallana biridhaka wa adkhilna fi ibadikal muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiyana biha ya Allah min jami'il hajat wa taqdiyana biha ya Allah min jami'il hajat wa taqdiyana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna minhum salimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya salam ya salam ya salam sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Tawassalna bi dzan azzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'ana minal bala wal waba wal fasha wal munkar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ansurna 'ala qaumil mufsidin. Rabbi najjina wa ahlina mimma ya'malun. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata hadzal balad. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata jami' ahlil bait. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah taqabbal du'ana bihaqqi lailatul jum'at al mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.